Supardi Tri. Siapa kita? Supardi Tri. Siapa kita? Supardi Tri. Layak tumbuh. Mendunia Pilihan kita? nomor 1. Alhamdulillah, dengan semangat kebersamaan, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama demi kemajuan Payakumbuh dan menjadikan Payakumbuh mendunia sebagai salah satu kunci menggerakkan ekosistem ekonomi Payakumbuh. Dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang menghormati dan memuliakan guru-guru Allah hadir di situ. Meskipun lebih isu tapi wajah masih tak muda, ceria. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi begitu dan juga para budak-budak, para alumni SMA dan SMK dan juga pada Pak Muslim, pimpinan dari YPD Bersaudara beserta Bapak Ibu sekalian, Dauda Uni pecinta gamat, pelaku gamat ya, yang hadir pada sore hari ini. Bersyukur Allah kita bisa bersilaturahmi dan terus terang ada agak terkejut, ada istilahnya YPD Bersaudara pecinta gamat. Aku luar biasa tinggal simpang pinggang dulu nanti di rumah. Dan saya pernah diundang tak di situ tampil gamat? Awak kan acuk bikin festival gamat kan? Main gamat itu berjanjikan apa? Kamu berjanjikan? Waktu gamat di Kafe Rawang kan nanti. Ya. Itu pelatih vokal dia itu Ambo. Ya. Karena hadir. Ya. Jadi bisa salam juga. Seandainya bapak lalu juga nanti. Ya. Kami jadi mau minta YBL mohon belum dukungan bapak. Ya. Dan siapa namanya. Jadi Bapak sekalian, tahun 2000 ketika Bob dilantik menjadi ketua DPRD, itu COVID datang. COVID datang, seluruh hotel, kafe tutup, sehingga semua Padang pun lalu belum. Pendapatan tak ada, penjara tak ada, PT tak ada, sementara beli banyak. Maka udahlah semua di Padang itu berposko di rumah dinas. Kita lagi yang di fasilitas. Orang kalau biasa bermain, kalau 3 hari nak bermain musik itu panjang kan? Kita lengkapi alat musik di dinas itu sampai kejar-kejar gitu kan? Nah, saat itulah tampil gamai di situ. Itu mestro itu tuh Pak Ferry J, kita tahu dah. Ferry itu, Ferry. Aku mestro gamai kan? Ferry J itu Jan Junet, anak dari Jan Junet. Di situ orang tahu juga Ferry itu anak Bang Jan Junet. Jadi kalau yang mencumur menyanyi sedikit, ini tidak banyak. Lagu nanti dulu. Insyaallah ya. Jadi tanpa lepasan dun, kalau saya ingin kemana bisa Pak, gamai itu menjadi salah satu musik yang akan kita lestarikan. Alhamdulillah ini gamai kalau salah mulai masuk di dalam pengakuan apa kan? UNESCO kan? Diusulkan ya. Insyaallah nanti menjadi itu dapat diakui oleh dunia sendiri. Jadi sejak itu gamai itu hidup ya. Di Payakumbuh hidup, para panjang hidup, Payakumbuh pun hidup. Ya. Di zaman COVID itulah gamai itu membumi banyak. Bahkan di gamai itu pun banyak anak muda pada itu mencintai gamai sampai hari ini. Bahkan namun pun membawa anggota gamai itu sampai ke Malaysia, tampil di Malaysia, tampil di Bandung, tampil di Bogor, tampil di Jakarta. Bapak sekalian, Ambo nggak pernah musik, tapi karena mencelek gamai itu, lirik itu luar biasa. Ambo yakin apa Pak udah agak setengah jam jadi mencari dan mendengar lirik gamai tadi itu pasti akan terpana. Ya, ini nak cengeng loh. Banyak narasi yang dibangun itu dalam bentuk kata-kata petiti syarat dengan apa namanya Pak? Syarat dengan makna minang, ya. Di gamai itu adalah kolaborasi antara orang berbagai negara ya. Boleh tahu itu Pak Ferry kapal itu karena beliau anak dari almarhum Maestro Jan Junet. Tapi yang jelas gamai itu punya semacam
magnet lah ya, magnet. Sehingga kalau kita udah mana pasti kita ketemu kita. Kamu siapa sendiri? Nah, kamu belajar lagu blues sudah tuh, lagu gamai mana beli? Bang ada orang tua. Boleh pacu gitu. Kalau lagu orang tua tu, betul dia pak. Tapi cik itu bisa pak. Dia ada. Karena memang lirik itu sangat kuat. Maka harus kita lestarikan. Insya Allah Pak Muslim, tanpa ada pilkada pun itu telah kita rintis gambar itu. Dan mohon minta maaf beberapa Muslim dan komunitas itu gambar Tunggu kalau merasa tertinggal ya dengan berbagai kegiatan itu di situ, karena gambar Tunggu itu selama itu banyak kita lakukan. Ya, mohon sekali minta maaf dan apresiasi atas inisiatif Pak Muslim dan mudah-mudahan umumnya hadir bersama kita di Spalitri, bergabung dengan relawan itu. Merasa itu merupakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau boleh hendaknya dia kita melakukan. Tadi Pak Muslim bilang peralatan tak lengkap ya. Kalau sekolah lengkap peralatan Pak. Ya ada sekolah di situ, ada seruling, ada piano, ada yang beri biola, akorion, banyak lengkap sekolah. Itu baru sekarang baru. Kalau kami itu banyak peralatan yang dengan berapa kalau perlu nanti agak sekali seminggu khusus agama saya beli. Tapi dah syarat anggota agama yang Muslim dibawa kembali. Orang ni kan gitu. Baik, setuju tak? Setuju. Dah beli, kita catat beli. Kalau perlu minggu ini langsung sekali eksekusi. Memang harus seperti itu, ya. Jadi ada budaya lagu aku harus eksis. Itu namakan yang baik umum di dunia. Jangan eksis dulu nak budaya. Aku lagu barat, lagu cengeng pun mentalitasnya harus kalian. Jadi sementara budaya aku kuat. Dan kau harus kita pasang kita nak budaya itu lagu-lagu seperti itu karena syarat dengan pesan-pesan moral lagu gamai itu. Sampai hari ini dari hampir 22 lagu judul gamai sampai kini tak pernah tambah ada Muslim ya. Tak ada satu pun maestro di dunia yang mampu membuat lirik gamai sampai hari ini itu. Di lagu tetap sampai 22 judulnya Pak Guru. Nah itu unsur mistisnya seperti itu ya. Terakhir almarhum Junet bikin lagu gamai sampai akhir hayatnya tidak identitas lagu gamai itu. Itu pengakuan dari anak dia sendiri. Apa sekalian, Daujang, Abu Rasul, aku terima kasih banyak. Abu lah biasa muda kauda beliau. Abu terima kasih banyak Daujang atas apresiasi dan juga niat dari budak-budak Abu, dunia Abu, Pak Guru Abu untuk mensupport itu untuk pilkada yang akan datang. Meskipun hadir kita sedikit, tapi yang dipercaya itu mewakili dari kita semua para alumni STM dan SMK. Aku memang alumni STM tahun 92 tamat, diawali dengan ST dulu, ST dan STM. Dan darah aku adalah STM, dan merasa itu tidak bisa kita pungkiri karena karir politik sendiri itu lebih banyak diwarnai oleh karir dari pendidikan sendiri ST dan STM, agak karir STM. Jadi merasa aku sangat apresiasi dari senior aku. Mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa akan lebih banyak bekerjasama memajukan SMK yang ada di TKP Tubuh. Kembali kita bikin Expo SMK itu tingkatnya dunia, banyak negara-negara lain juga hadir. Ini yang kita bikin Expo SMK itu tak lain adalah bagaimana murid-murid kita, anak-anak kita ke depan itu tidak lagi didoktrin sebagai karyawan atau buruh, tapi mereka betul-betul nanti alumni SPR itu mampu bisa mandiri. Ya, makanya kita mencoba melakukan pendekatan kepada murid-murid SMK bagaimana mereka bisa percaya diri sehingga muncul nanti inovasi atau gagasan masing-masing anak kita ini, sehingga ketika dia tamat yang dipikirkannya itu bukan jadi anak buah Astra, dan terpikir dia menjadi anak buah perusahaan, tapi dipikirkannya itu adalah tagak dengan kaki sendiri, dengan kepercayaan sendiri, dengan ilmu yang didapat di SMK, sehingga mereka itu bisa mandiri dan punya jiwa entrepreneurship. Itu penting. Sehingga SMK bukan menciptakan para guru, tapi SMK menciptakan lapangan pekerjaan. Itulah mindset yang ada di hati kita. Dan kembali kita bikin Expo SMK. Ke depan insya Allah kalau kita menang, maka itu akan menjadi konsentrasi bagi kita, sehingga nanti semakin banyak SMK yang lahir dilahirkan oleh STM atau SMIA, Lamu dan sebagainya, maka akan semakin banyak pula terbuka peluang pekerjaan. Kalau tadi pasar Cilojang tadi kita lah punya mimpi. Tidak hanya sekedar mimpi, kita telah menggambarkan, maka menghitung mungkin dia buat STM bisa bangun kalau bangunan saja. Jadi mimpi mereka langsung mentuangkan dalam bentuk visualisasi.
Memang nak pandai bikin, itu konsultan yang bikin. Itu pasar itu sudah ada gambaran. 2 konsultan telah kita libatkan situ, termasuk juga konsultan PKU lokal menjadi Maskul. Mereka telah bikin juga RB untuk masalah pasar itu. Karena pasar itu dapat berutang nomor dia, tak layak ada. Lapor cor sebenarnya, elektrikal pun dah banyak rusak, rentan dengan kebakaran. Maka solusinya harus kita lakukan revitalisasi pasar modern. Hanya itu yang bisa dilakukan untuk pasar itu. Kalau pasar kita hebat nanti, maka ekonomi Pembuah pasti akan naik. Dari kapan kita bisa lihat, kita tidak akan merubah konstruksi dasarnya, tetap konstruksi dasar seperti itu, ya barang seperti itu, tapi kita rubah itu nanti ada konstruksi atasnya. Mulai dari dindingnya, lantai atasnya, kuda-kudanya, lotengnya, dan berbagai fasilitas umum yang kita bikin. Di pasar itu yang kita bikin senyaman mungkin, ramah lingkungan dan ramah juga dengan mainan. Anak-anak kita juga aman di situ. Dan ini pasar sudah banyak dibikin di Indonesia. Ini bukan memang khayal ya, tapi ini sudah dilakukan oleh berbagai daerah-daerah yang ada. Awas ini ketinggalan. Ini dia. Jadi nanti kalau kecil jam tadi itu kaki 5 dan sebagainya, itu sudah ada penempatan bagi kita. Penempatan itu salah satu di terminal lama ini ya. Di terminal lama ini itu akan kita jadikan nanti juga. Salah satu dari 3 itu digunakan fungsinya sebagai itu kawasan kaki 5. Tapi kawasan kaki 5 itu nanti akan kita format sedemikian rupa seindah mungkin. Jadi tidak ada tangga. Pasar kita ke depan tidak tangga, tapi pakai eskalator sehingga akses orang turun naik juga menjadi nyaman. Ya. Di sana juga ada parkir, di sana juga tempat bermain dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan dengan revitalisasi pasar berbasis digital. Bapak sekalian, untuk bikin pasar seperti itu, konsultan kita sudah memiliki anggaran. Karena anggarannya 300 miliar. Kalau 300 miliar, maka PT baru bisa kita cari ke pusat. Maka jalan pusat harus kita tingkatkan. Insya Allah dari 5 paslon yang ada, si Pak PT langsung bisa punya akses ke pemerintah pusat. Bukan karena gawe-gawe ya, bukan karena sok-sok, tidak. Karena memang kita instruksikan dari bagaimana oleh Prabowo Subianto sebagai ketua umum Gerindra untuk bisa memperjuangkan rakyat dalam rangka konteks itulah kami diwakilkan di sini. Jadi aku sebagai calon dari Gerindra itu langsung tanda tangan basah dari Prabowo Subianto sendiri. Kita pun bikin pesan oleh mereka, siapapun kader Gerindra jadi kepala daerah, maka itu akan dapat fasilitas langsung dari pemerintah pusat. Itu komitmen dari Prabowo Subianto sendiri, presiden kita terpilih pada hari ini. Jadi insya Allah kalau kita terpilih, maka salah satu konsentrasi kita ke depan adalah melakukan revitalisasi pasar berbasis modern. Itu mungkin Bapak sekalian kita hormati, karena waktu kita yang juga tidak memungkinkan untuk berpanjang panjang, karena juga sudah senja, hujan juga lebat, maka dengan tulus hati sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan guru-guru aku, dukungan apa-apa aku, udah aku, alumni SMK dan STM, dan juga dukungan Pak Muslim beserta seluruh keluarga besar yang bersaudara. Selamat, mudah-mudahan silaturahmi kita singkat itu akan punya makna bagi kita untuk bisa kita follow up ke depan. Dan mudah-mudahan nanti dalam minggu ini kita bisa berdampak dia 1 kali dalam 1 minggu di Agam Jiwa itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Daudago, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah SWT dan mudah-mudahan paslon nomor 1 bisa menangkan di dalam pilkada yang akan datang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.